Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, dosen pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan unjuk kerja saya pada Dharma Pengajaran, pertama pada mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Evaluasi Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah wajib yang dirancang untuk membekali mahasiswa pada program studi pendidikan agama Islam dengan pengetahuan, keterampilan untuk melakukan rancangan, melaksanakan dan menganalisis kegiatan evaluasi pembelajaran pada pendidikan agama Islam secara profesional. Melalui pendidikan teoritis dan praktis, mata kuliah ini mendorong mahasiswa untuk menjadi calon pendidik yang mampu melakukan evaluasi pembelajaran secara akurat, objektif, serta berorientasi pada perbaikan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini berkontribusi terhadap pencapaian CPL yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik, profesionalitas guru pendidikan agama Islam, serta nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Proses pembelajaran mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi kelompok, serta project based learning yang mampu meningkatkan keterampilan dan berpikir kritis mahasiswa. Selanjutnya, untuk penilaian mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa unsur, diantaranya adalah yang pertama, hasil penyusunan makalah oleh mahasiswa, yang kedua adalah keaktifan mahasiswa selama mengikuti diskusi, dan yang ketiga adalah penugasan praktik di dalam kelas serta melakukan proyek terkait dengan evaluasi pembelajaran PAI pada sekolah yang akan dituju dan dipilih oleh mahasiswa. Mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI terdapat 8 pembahasan utama di antaranya. Yang pertama ada konsep dasar evaluasi, yang kedua adalah teknik, alat, prosedur evaluasi, dan aspek-aspek pengukuran dalam pembelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah pelaksanaan evaluasi. Yang keempat adalah penyusunan kisi-kisi atau tabel spesifikasi. Yang kelima adalah rubrik penilaian. Yang keenam adalah pengembangan tes hasil belajar. Yang ketujuh adalah analisis validitas dan reliabilitas item soal. Dan yang terakhir adalah analisis tingkat kesukaran dan daya pembeda pada item soal. Adapun referensi utama yang saya gunakan pada pembelajaran evaluasi pendidikan agama Islam adalah buku karya Suharsini Arikunto yang berjudul Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, dan buku karya Mindani yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Berikut adalah proses pada mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi analisis tingkat kesukaran dan daya pembeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, luar biasa sekali ya semangatnya. Seperti biasa, untuk membuka perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan tema analisis tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Oke, seperti pada materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah melakukan analisis pada uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk analisis kesukaran ini juga tidak kalah penting untuk dilakukan supaya kita dapat mengetahui terkait dengan bagaimana kualitas dari soal yang kita susun, dan juga bagaimana soal-soal yang kita susun ini dapat mengetahui kemampuan antar siswa, terutama pada kemampuan kognitifnya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke definisi dari apa itu yang dimaksud dengan tingkat kesukaran butir soal. Oke, di sini teman-teman semua bisa melihat apa itu yang dimaksud dengan tingkat kesukaran. Di sini ada sebagai proporsi peserta didik yang menjawab benar pada suatu soal. Nah, biasanya tingkat kesukaran ini dimanfaatkan untuk melakukan pengukuran pada aspek kognitif. Apa itu aspek kognitif? Kemampuan siswa yang berkaitan dengan pemahaman, pengetahuan, dan juga penyelesaian masalah. Ini maksudnya pengukuran kognitif. Nah, selain itu juga ya, tingkat kesukaran ini juga berfungsi untuk mengetahui keseimbangan soal. Dalam hal apa? Pastinya adalah distribusi terkait dengan kesulitan soal yang akan kita susun. Jadi soal yang ideal yaitu adalah soal yang tidak terlalu sulit
ataupun juga soal yang tidak terlalu mudah. Nah, kalau soal terlalu sulit itu akan dikhawatirkan dapat mengurangi motivasi siswa karena saking sulitnya. Jadi terjadi kayak sebuah semacam keputusasaan karena tidak sesuai dengan jangkauan waktu kiranya, maka akan siswa yang mengerjakan soal kita akan menyerah gitu ya. Nah, begitu juga dengan soal yang terlalu mudah, ini juga akan menurunkan motivasi siswa untuk belajar karena terlalu mudah, tidak ada tantangannya, sehingga siswa ini tidak mau untuk mengeksplor lebih jauh lagi karena mereka menganggap bahwa soalnya mudah nih gitu kan. Jadi memang usaha untuk menyelesaikan soal ini kurang gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk mengetahui kualitas instrumen ya, instrumen dari soal tes yang sudah kita buat, terutama terkait dengan indikator awal dari soal-soal yang kita susun serta validasi isi suatu instrumen untuk melakukan evaluasi seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami apa saja yang dimaksud dengan tingkat kesukaran bikin soal. Oke, kalau bisa kita lanjut kepada bagaimana sih cara kita yang melakukan perhitungan terhadap tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini bisa menggunakan TK ya. TK ini singkatan dari tingkat kesukaran. Juga bisa memakai simbol P. Apa itu P? Proporsi ya, proporsi. Nah, B ini apa? B ini adalah berkaitan dengan jumlah peserta didik yang menjawab benar dari butir soal yang telah kita buat. JS ini apa? Jumlah peserta didik yang mengikuti tes. Sudah bisa dilambangkan dengan N. Jadi nanti ketika kalian menemukan ya pada buku referensi yang berbeda atau simbol yang dipakai beda, tetapi pada dasarnya intinya itu sama, hanya pemilihan simbol dan jenisnya saja yang berbeda, tapi maknanya sama seperti itu ya. Nah, ini nanti akan kita praktekkan melalui Excel ya setelah pembahasan yang berikutnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Saya. Oke, kita lanjut kepada daya pembeda butir soal. Nah, daya pembeda butir soal ini berkaitan dengan kemampuan soal-soal yang kita buat untuk mengetahui perbedaan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh siswa. Jadi mungkin soal yang bagus adalah soal yang mampu membedakan ya, kemampuan siswa yang mempunyai tingkat kognitif yang bagus dengan siswa yang mempunyai tingkat kognitif yang rendah. Jadi harus ada perbedaan yang jelas. Nah, tidak menunjukkan perbedaan yang jelas. Nah, bisa diartikan soal yang kita susun itu kurang bisa mengukur gitu ya, dan kurang bisa melihat perbedaan kognitif yang dimiliki oleh masing-masing siswa yang mempunyai tingkat akademik bagus dan yang mempunyai tingkat akademik kurang seperti itu ya. Oke, di sini dapat dilihat bahwasanya untuk soal yang baik seharusnya dapat membedakan kemampuan peserta didik yang setelah menguasai materi dengan yang belum menguasai materi. Nah, di sini dapat juga kita sebagai identifikasi soal yang efektif. Memang untuk daya beda ini dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah soal yang kita buat itu sudah efektif atau belum. Itu berarti tadi mampu membedakan kemampuan siswa yang mempunyai kemampuan kognitif yang bagus dan yang kurang seperti itu. Kemudian untuk hasil dari uji coba pembeda soal itu adalah untuk meningkatkan kualitas tes. Nah, misalnya kalian sudah melakukan pengujian terkait dengan daya beda, ternyata daya bedanya rendah gitu misalnya ya. Nah, sehingga nanti kita apakah soal yang kita buat harus dibuat, apakah harus direvisi gitu ya, apakah dipertahankan. Nah, ini tergantung dari hasil dari perhitungan daya pembeda butir soal. Nah, kemudian juga untuk mendeteksi soal yang bias ya, sudah dimengerti atau tidak jelas gitu ya, tidak dapat mengidentifikasi dari perbedaan pemasaran materi yang dimiliki oleh siswa antara siswa yang masuk kelompok atas maupun kelompok bawah seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara kita menghitung daya pembeda pada butir soal yang telah kita buat. Nah, di sini kita mengadopsi dari teorinya sebelah sini Ari Munto. Yang di sini ada BP sama dengan BA per JA. Ini J ya, dikurangi BB per JB. Nah, ini biasanya seringkali ditulis dengan D saja. Apa itu D? Diskriminasi ya, atau pembeda. Nah, DP ini adalah terkait dengan daya pembeda. Kemudian BA, apa itu BA? Jumlah kelompok atas yang menjawab benar. Jadi jumlah kelompok atas adalah kelompok yang memiliki kemampuan kognitif yang bagus, yang tinggi, nilainya cenderung tinggi. Itu berarti masuk kelompok atas. Gitu ya. CA ini adalah jumlah kelompok atas. Gitu. Ini bisa juga kita katakan dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Gitu ya. Nah, kemudian BB ini merupakan jumlah kelompok bawah, ya, jumlah kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Ada yang bingung dengan konsep kalimat seperti ini. Jumlah kelompok atas yang menjawab benar.
Jadi kelompok siswa yang memperoleh nilai yang tinggi yang terjawab benar pada suatu item soal. Misalnya soal nomor 1, berapa jumlah siswa yang mampu menjawab benar pada soal nomor 1, ya, yang tergolong pada kelompok atas. Nanti secara jelasnya saya jelaskan saat praktik ya. Oke, selanjutnya JB ini merupakan jumlah kelompok bawah. Nah, nanti kan ada pengklasifikasian ya, mana yang siswa yang masuk kategori kelompok atas, mana yang masuk kategori kelompok bawah. Nah, situ nanti kita jelas secara ya. Nah, ini nilai JB berkisar antara min 1 hingga 100. Biasanya nanti ada nilai min. Nah, nilai min itu nantinya artinya apa? Nah, itu nanti bisa kita ketahui ya setelah ini. Oke, di sini ada buat apa sih kita melakukan analisis pengujian soal gitu ya. Nah, yang pertama adalah untuk melakukan perbaikan soal. Karena kita kan sudah tahu ya kriteria tadi ya, apa namanya, soal yang ideal, yang dia seperti apa. Oh, kalau dilihat dari sudut apa yang dalam sekarang, soal yang ideal adalah soal yang tidak terlalu sukar maupun terlalu ya, gitu ya. Nah, kemudian untuk mengembangkan bank soal, di sini nanti kita dapat mengembangkan atau menyusun soal-soal yang mempunyai kualitas yang bagus, gitu ya. Selanjutnya adalah untuk melakukan validasi ya pada butir soal. Kemudian kita dapat melakukan evaluasi pembelajaran. Kalau kita flashback lagi ke pertemuan pertama, yang namanya evaluasi itu tidak terlepas dari yang namanya pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu sendiri. Evaluasi tidak dapat dilakukan apabila tidak dipandu oleh hasil dari pengukuran. Pengukuran tidak akan bernilai apa-apa jika tidak diberikan makna melalui penilaian. Dan penilaian kemarin artinya kan secara sederhana adalah pemberian makna, gitu ya, interpretasi dari hasil pengukuran yang telah dilakukan. Oke, sampai di sini jelas? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita langsung ke praktik ya. Langsung ke praktik, silahkan dibuka data masing-masing. Kemarin sudah saya tugaskan terkait dengan penyusunan kisi-kisi, kemudian dilanjutkan dengan menyusun butir soal serta diuji cobakan sehingga menghasilkan data ya. Nah, data tersebut sudah saya tugaskan untuk disajikan dalam bentuk Excel. Nah, dari data tersebut nanti akan kita praktikkan. Kalau kemarin kita sudah praktik terkait dengan pengujian validitas dan kredibilitas. Untuk sekarang kita akan melakukan pengujian terkait dengan tingkat kesukaran dan daya ingat. Oke, silakan dibuka dulu. Oke, untuk data yang kemarin sudah dibuka semua. Sudah. Oke, kalau sudah kita praktikkan bersama ya untuk melakukan pengujian pada tingkat kesukaran. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita melihat dulu ya rumus dari tingkat kesukaran itu sendiri, yaitu P sama dengan B per JS. Nah, B tadi apa? Banyaknya siswa. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah meletakkan kursor pada jumlah benar di sini ya, sama dengan sum dalam kurung kita blok item soal nomor 1 kurung tutup. Oke, kita enter. Nah, jadi soal nomor 1 itu dijawab benar sebanyak 8 siswa, gitu ya. Nah, setelah kita melakukan perhitungan pada item soal nomor 1, tinggal kita geser ke kanan. Nanti secara otomatis akan menampilkan pada masing-masing item soal yang terjawab benar oleh siswa, gitu ya. Nah, jumlah siswa karena punya saya 10 ya, disesuaikan saja jumlah siswa yang telah terlibat dalam pengujian pada item soal yang disusun oleh teman-teman semua kemarin. Oke, punya sini berapa? 10. Dari Chandra berapa? 24. Kalau 24 berarti yang dimasukkan adalah 24, gitu ya, tergantung dari jumlah siswa yang dilibatkan saat kita melakukan pengujian kemarin. Oke, sudah? Sudah. Kita sudah mengerti. Nah, ini kesukaran yang perlu kita perhatikan adalah rumusnya kemarin ya, P sama dengan B per JS. Jadi B ini banyaknya siswa yang terjawab benar. Langsung saja kita akan mulai menghitung terkait dengan indeks kesukaran ya, dengan mengacu kepada rumus yang sudah kita bahas tadi, dengan meletakkan kursor pada kolom indeks kesukaran ya, nanti sama dengan kemudian klik pada jumlah benar pada kolom pertama atau soal pertama, kemudian dibagi dengan simbol garis miring, kemudian dibagi dengan jumlah siswa
Nah, untuk supaya sekali menghitung ya dan dapat kita geser ke kanan, kita perlu mengunci pada bagian jumlah siswa ya. Oke, langsung ke F4 ya. Nah, langsung di enter. Nanti sudah muncul hasilnya, kemudian kita geser ke kanan, nanti akan muncul masing-masing hasil dari butir soal ya, dari soal 1 sampai 20. Nah, untuk menginterpretasikan kita harus mengkonsultasikan pada tingkat kriteria ya. Lihat sebelah kanan, itu kan ada. Nah, jadi suatu item dikatakan sukar apabila P itu lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan 0,30. Nah, berarti P ini ya proporsi atau ini kesukaran ini jika hasilnya di bawah 0,30 maka soalnya dikatakan sukar gitu ya. Ini bisa memakai rumus ini, bisa ditulis secara manual gitu ya. Kalau kalian pusing ya silakan ditulis aja sukar gitu ya. Misalnya sukar gitu ya. Itu kemudian jika P-nya itu nilainya adalah 0,30 lebih kecil dari P, lebih kecil sama dengan 0,70 itu dikatakan sedang. Artinya ketika hasil P-nya itu ya dari interval 30 sampai 0,69 itu maka dikatakan sedang. Ada dari jawabannya hasilnya? Ada ya? Nah, sedangkan P yang memperoleh nilai lebih besar dari 0,70 maka soal dikatakan mudah. Itu ya, nanti bisa dilanjut sampai seterusnya. Oke, ini bisa. Kalau bisa kita langsung lanjut ke daya pembeda. Nah, di sini kita sudah melihat ya tabel yang akan kita lakukan perhitungan terkait dengan daya pembeda. Ini rumus tadi yang sudah kita bahas bersama. Langsung saja ya, kita harus menentukan dulu nanti buat kolomnya seperti ini. Mana yang termasuk siswa kelompok atas, artinya siswa yang memperoleh nilai benar yang tinggi, gitu ya, dengan kelompok siswa yang memperoleh nilai benar lebih sedikit, gitu ya. Itu kelompok atas dan bawah. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan penjumlahan ya atas skor yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Caranya sama seperti tadi, menggunakan rumus SAM ya. Oke, silakan ditulis dulu SAM. Blok ya seperti tadi. Oke, kalau sudah kita langsung geser ke bawah. Nah, di sini masih berurut ya. Nah, karena ini adalah hanya 10 siswa ya, kemudian kita bisa menggunakan ini ya 50%. Kalau soalnya ganjil, kira-kira gimana pembagiannya? Kita seperti itu. Misalnya soalnya 25 atau 15. Jadi proporsi atas itu disarankan untuk yang lebih banyak ketimbang kelompok bawah. Misalnya soalnya adalah 25. Ya, 25. Jadi kalau bisa itu nanti kelompok atasnya itu kisaran berapa berarti? 13 dan 12. 13 itu yang proporsi atas, 13 proporsi bawah. Seperti itu. Gitu ya. Nah, beda lagi nanti kalau soalnya itu 30 ke atas, 100 ke atas itu harus diambil sampelnya saja. Kita ambil kelompok atas itu 27% ya. Kelompok atas itu pembagiannya itu kalau lebih dari 30 ya. Lebih besar dari 30 maka kelompok atas ini 27%, bawah ini 27%. Supaya apa? Mengingat waktu, ya, pembiayaan dan sebagainya, maka harus diambil sampelnya saja 27% untuk mempermudah kita dalam melakukan pengujian. Oke, bisa dipahami? Saya, oke, bisa. Nah, kalau seperti ini masih ngacak ya. Ada 19, 10, 13, 12 di sini, gitu kan? Nah, kita harus membagi dulu. Kalau atas adalah siswa yang memperoleh nilai yang besar atau tinggi. Nah, kita perlu melakukan pengelompokan, ya, karena semua yang masuk ke kelompok atas dan bawah. Yang perlu kita lakukan adalah jangan di blok ya. Semua ya, mulai dari responden sampai total. Kita kemudian pilih short filter. Pilih filter. Nah, di bagian ini, kolom ini, kita klik. Nah, ini ya, sort largest to smallest. Jadi memang dari yang terbesar ke yang kecil, gitu ya. Oke, kita klik. Nah, ya kan? Ya. Oke, untuk menghilangkan tanda kayak apa tadi kita filternya lagi ya. Oke, sudah. Nah, diulangi lagi. Oke, jadi untuk melakukan klasifikasi yang mana masuk yang kategori atas mana yang bawah, kan di blok dari responden sampai yang nilai total. Setelah itu short filter, ya, pilih filter, kemudian nanti klik bagian kolomnya, kemudian pilih short, large to small, itu diklik.
Klik. Sudah berubah tampilannya? Sudah berubah? Yang dua, yang kedua itu, yang kedua itu. Short, largest to smallest. Mana? Itu siapa? Siapa? Mana? Nah itu. Ini nggak ada ya? Yang mana? Iya, betul. Iya, betul. Sudah, udah. Bikin totalnya, totalnya. Sudah. Nah, ya. Oke, sudah semua? Sudah ya. Oke, kalau sudah, ini kan sudah terlihat ya. Kita karena punya saya ini hanya 10, saya bagi 50-50 ya. Bagian atas kelompok atas itu 50%, bagian bawah itu 50%, jadi 55. Nah, ini ya kita langsung melakukan perhitungan rata-rata atas ya. Rata-rata atas ini adalah rumusnya BA per CA ya. Jumlah kelompok atas yang kedua benar dibagi jumlah siswa kelompok atas, maksudnya ke rata. Ini ya. Oke, kita tidak bisa melakukan perhitungan kalau tidak dibagi kelompok atas dan bawah dengan jelas gitu ya. Oke, langsung saja untuk melakukan perhitungan rata-rata sama dengan average ya. Pilih average. Pilih average. Oke, average. Oke, kita langsung ke yang sampai 5 ya. Kelompok atas tetap 5 tadi. Kalau kalian 24 ya berarti silakan 12 gitu ya. Oke, langsung kita kunci ya. Kita kunci dulu. Seperti tadi caranya. Oke, kita enter. Nah, ini sudah menghasilkan nilainya ya, terlihat. Langsung kita geser ke samping. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke rata-rata bawah. Sama ya caranya, sama dengan average, kemudian kita pilih kelompok bawahnya saja. Nah, langsung tutup, enter. Nah, ini sudah terlihat hasilnya, langsung saja kita geser. Nah, seperti ini. Sudah terlihat ya? Oh, ini totalnya jangan di ini ya, dipakai ya, soalnya berdasar lagi. Oke, untuk daya pembeda, kita langsung lihat rumusnya ya, BA per CA. Ini berarti sudah ini ya, dikurangi BB per JB. Berarti kita langsung masukkan sama dengan rata-rata atas dikurangi rata-rata bawah ya. Kemudian enter. Nah, ini hasilnya. Nah, ini sudah terlihat. Nah, untuk memberikan makna atau interpretasi ya, apakah soal kita itu masuk ke kriteria B sekali baik gitu ya, kita harus mengkonsultasikan pada kriteria yang ada di kanan ya, kriteria daya pembeda. Nah, misalnya nilai 0,04 itu masuk ke kriteria mana? Ini ya, ke cukup. Kalau cukup ini bisa saja harus direvisi gitu ya, karena tidak direkomendasikan gitu ya. Nah, kalau 0,6 maksudnya kemana? 0,6 masuk kemana? Baik, karena masih interval 0,1 sampai 0,70 ya, jadi sangat baik. Nah, ini yang sangat disarankan gitu ya, baik. Oke, sampai di sini jelas. Nanti silakan diisi ya sesuai dengan hasil masing-masing. Oke, baik. Sudah selesai ya, sudah paham semua ya. Oke, kalau begitu saya langsung saja isi presensinya untuk hari ini. Siapa saja yang menghadiri pemilihan kamu di sini. Baiklah, Terlena, Kerincang Mendra. Oke, baik. Cukup sekian dari saya. Mari kita tutup kelas kita dengan bacaan hamdalah. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari unjuk kerja saya pada Dharma Pengajaran mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.